Apa kabar anak-anak sekalian? Sehat semua ya? Sebelum kita mulai pembelajaran, kita coba bapak absen dulu. Afifa ada, Ahmad Ridho ada, Atika ada. Mana Atika? Fauzan, Keisa, Nuria, Panji, Ridho, mana Ridho Rizky, Sandi, Valencia, Zakia, Zakia ada? Oke, ada semua ya? Iya Pak. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran berikutnya, kita akan mencoba mengevaluasi atau mengulas pelajaran yang lalu. Nah, untuk hari ini kita akan membahas rukun iman berikutnya, yaitu iman kepada Allah. Pada pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan makna iman kepada kitab Allah dan dalilnya. Yang kedua, menyebutkan nama-nama kitab Allah dan Rasul yang menerima dengan benar. Kemudian yang ketiga adalah menerapkan perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah. Jadi harapannya nanti setelah kita belajar tentang iman kepada kitab Allah, kita mengetahui 3 tujuan pembelajaran ini ya. Ada berapa sih rukun iman? Ingat? Ada. Yang pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat. Ketiga, iman kepada kitab. Yang keempat, iman kepada Rasul. Kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, qada dan qadar. Berarti rukun iman kepada kitab ini iman keberapa? Iman kepada kitab adalah apa? Kita meyakini dan percaya bahwa Allah menurunkan kitab-kitab suci Al-Quran kepada para nabi dan rasul ya. Itu pengertian kitab. Ada berapa kitab yang diturunkan oleh Allah? Ada berapa? Ada. Nah, nanti kita bahas satu persatu. Sebelum itu ada dalil yang menerangkan tentang kitab-kitab Allah. Ada yang bisa baca? Ada yang mau membaca? Yang bersedia katakan? Nah, dalil yang pertama adalah surat An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Nah, dalam surat An-Nisa ayat 136 ini diterangkan bahwa orang-orang yang beriman tetaplah beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab yang sudah diturunkan oleh Allah kepada para rasul, serta kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran diturunkan ya. Diterangkan dalam surat An-Nisa ayat 136. Ada juga dalam surat Al-Maidah ayat 44, dan ada juga hadis Rasul dari riwayat Bukhari dan Muslim. Kita bahas satu persatu. Apa sih sebenarnya isi kitab itu? Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa di bukit Sinai atau Bukit Sinai. Saatnya yang ketujuh dimulai. Bukit itu berada di Mesir sekitar abad 12 sebelum Masehi. Sebelum abad 12 sebelum Masehi, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa dengan bahasa Ibrani. Saatnya yang ketujuh dimulai. Ada 10 isi yang berada di dalam kitab Taurat. Bacakan. Isi yang pertama adalah kewajiban meyakini keesaan Allah. Jadi kitab Taurat juga nyuruh umat-umatnya itu untuk mengesahkan Allah.
sama kan dengan Al-Quran ya. Al-Quran juga menyuruh untuk mengesahkan. Yang kedua, menyebut nama Allah dengan hormat supaya mensucikan hati di pada hari Sabtu ya. Hari Sabtu itu disuruh bersuci orang-orang itu. Nah, atau lebih kita kenal dengan Sabtu. Kalau di orang Nasrani itu apa ya? Sabtu. Ada yang mau enggak? Enggak ada. Kemudian berikutnya menghormati kedua orang tua, larangan membunuh, larangan berzina, larangan mencuri, larangan berdusta, larangan mengambil hak orang lain, dan larangan berbuat cabul. Nah, jangan cabul ya. Yang kedua, kitab Zabur. Nabi siapa tadi? Nabi Daud. Berisi nyanyian dan pujian kepada Allah atas segala nikmat yang telah dikaruniakan. Selain itu, kitab Zabur juga berisi tentang zikir, doa, serta kata-kata hikmah. Menurut orang Yahudi dan Nasrani, kitab Zabur sekarang ada pada Perjanjian Lama. Tapi sekarang udah susah, tidak ditemukan lagi sebenarnya kitab Zabur yang asli itu di mana. Ya. Kurang lebih kalau di internet kita cari gambar-gambar kitab Zabur seperti ini. Isinya apa? Tentang memuliakan Allah, tentang bersyukur kepada Allah, tapi dia lebih ke nyanyi-nyanyi, ya, mirip-mirip beberapa agama yang ada sekarang, ya kan? Dia memuja-muji Tuhannya dengan cara bernyanyi, ratapan jamaah, ratapan doa, dan nyanyian untuk raja. Kemudian kitab yang ketiga yang menyempurnakan kitab Zabur, Taurat dan Zabur adalah kitab Injil. Diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil ini mengabarkan yang baik atau sebagai kabar gembira datangnya juru selamat. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa pada kaum Bani Israel. Jangan disamakan Bani Israel hidup zuhud. Apa zuhud itu? Zuhud itu seimbang antara dunia dan akhirat. Kemudian menghapus sebagian hukum dari Taurat. Terdapat keterangan bahwa kelak akan datang utusan Allah terakhir yang bernama Ahmad atau Muhammad. Pengakuan adanya Nabi Muhammad itu datang dari kitab suci non-Muslim. Ya. Jadi orang gereja, orang Yahudi, orang Nasrani itulah yang mengakui keberadaan Nabi Muhammad. Al-Quran ini adalah kitab penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Yang diturunkan kepada siapa? Kitab Al-Quran adalah kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Bedanya Al-Quran dengan kitab lain adalah Al-Quran tidak bisa dipalsukan. Ya. Kalau kitab yang lain bisa dipalsukan. Makanya kitab-kitab yang lain ini ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Ya. Kalau kitab Al-Quran tidak. Nah ini, ada yang namanya kitab, ada yang namanya suhuf. Apa bedanya? Kalau kitab apa? Dibukukan. Kalau suhuf, kalau kitab ini dibukukannya setelah pada zaman Khalifahur Rasyidin, siapa namanya? Utsman bin Affan. Makanya Al-Quran yang kita pegang sekarang itu adalah namanya Mushaf Utsmani, karena yang membukukan pada zaman Utsman bin. Karena dulu itu apa? Al-Quran itu berceceran, ada yang ditulis di dahan, di batu, ranting, macam-macam. Akhirnya dibukukan ya, oleh Utsman bin. Ada nabi dan rasul yang menerima suhuf. Ada 100 suhuf. Nabi Idris menerima 30 suhuf. Nabi Sid ya. Nabi dan Rasul itu ada berapa sih? Hah? Ada 300. Ada yang berpendapat 313, ada yang berpendapat 305. Tapi yang wajib diketahui hanya Nabi Sid nih, kita kan nggak tahu Nabi Sid itu siapa.
karena nggak wajib kita. Kemudian ada Nabi Ibrahim 10 suhuf dan Nabi Musa 10 suhuf. Ya. Berikutnya, hikmah kita beriman kepada kitab. Kenapa sih kita harus beriman kepada kitab-kitab terdahulu? Gitu ya. Kenapa nggak Al-Quran aja? Nah, itu adalah yang pertama untuk memperkuat keimanan kita kepada Allah. Nah, bisa dibaca nih ya. Untuk menunjukkan sifat optimis, untuk memberikan pengetahuan sejarah bahwa dulu-dulu itu memang ada kitab sebelum kitab Al-Quran. Penyempurna kitab adalah Al-Quran dan penyempurna Nabi dan Rasul adalah Nabi Muhammad SAW. Akan Bapak bagi menjadi 6 kelompok. 6 kelompok itu nanti kalian akan saya bagi kertas untuk berdiskusi dengan kelompoknya, kemudian mengerjakan tugas yang saya berikan. Apa tugasnya? Silakan buka handphone masing-masing. Kalian nanti kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 membuka web yang sudah saya kirimkan, link yang sudah saya kirimkan. Materi-materi tentang iman kepada kitab ada di dalamnya. Kemudian dalam kelompok itu nanti kalian berdiskusi dan silakan nanti mengerjakan LKPD atau lembar kerja siswa ini. Ada 5 soal yang harus kalian kerjakan secara berdiskusi dengan melihat materi yang ada di handphone tadi ya. Paham ya? Oke, silakan saya bagikan lembar kerjanya. Silakan dikumpulkan dulu. Oke, udah semua ya tugasnya. Materi yang sudah kita dapatkan. Jadi intinya adalah kita sebagai seorang muslim maka hukumnya adalah wajib untuk mengimani kitab-kitab. Pertama apa tadi? Taurat, Zabur, Injil, dan yang terpenting adalah kita mengimani kitab Al-Quran sebagai kitab iman. Ya. Kita sebagai seorang muslim, bagaimana caranya? Salah satunya adalah kita sering membaca kitab suci Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tolong dipelajari di rumah kembali tentang apa itu iman kepada kitab-kitab Allah. Silakan ketua kelas untuk menyiapkan temannya untuk berdoa. Semua siap? Siap. Doa dimulai. Bismillah.